Salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya ingin membincangkan ataupun memperkenalkan satu sistem yang ada di dalam syarikat Shuangho, yaitu sistem ARO. Apakah ARO ini dan apakah kegunaan dan apakah kelebihan sistem ARO yang diimplement oleh syarikat Shuangho? Oke. Sistem ARO ini membawa maksud auto repeat order ataupun sistem pesanan auto kitar. Dia diperkenalkan pada tahun 2018 sempena ulang tahun ke-30 syarikat Shuangho. Dan tujuan dia implement ini sistem adalah untuk memudahkan pelanggan ataupun pengguna mendapatkan bekalan kopi CEO. Dan yang paling penting, dia sebenarnya adalah pelengkap kepada plan 111 12.280 selepas 13 bulan. Okey. ARO ni dia punya modal untuk kita mau dapatkan penghantaran percuma adalah rendah. Dan bila kita menggunakan ARO ini, kita tidak perlu simpan stok sudah. Dan satu lagi, kita pun tidak perlu hantar barang kepada kita punya downline. Dan satu lagi masalah yang dia dapat selesaikan ialah kita pun tidak perlu membuat kutipan duit daripada kita punya rangkaian untuk mendapatkan kopi CEO. Okey, ini dia punya kelebihan. Kita ulang balik, mengatasi masalah kutipan wang. Okey, ARO mengatasi masalah kutipan wang. Dan ini memang sangat baguslah kalau bagi saya kan. Cuba kita bayangkan kalau kita sudah menaja 40 atau 50 orang downline. Dan apabila kita mau servis downline kita ini, kita terpaksa berjumpa kepada mereka untuk membuat kutipan duit. Okey. Dan ini saya percaya rekan-rekan yang sudah ada downline memang kadang-kadang agak sukar untuk membuat kutipan, sebab kadang-kadang downline kita itu tidak ada di rumah, lambat balik dan sebagainya lah. Jadi ini akan memerlukan proses yang lama. Kita kena berulang-ulang alik untuk mau dapatkan uang daripada kita punya downline. Dan yang seterusnya, dia mengatasi masalah hantaran produk. Yang ini pun sangat bagus. Bayangkan juga kalau kita ada seperti saya cakap tadi 40 orang sehingga 50 orang kita punya downline kan. Jadi tadi pertama kita buat kutipan. Kemudian kita sudah kutip, baru kita order. Kemudian produk itu sampai kepada kita dan kita membuat hantaran lagi kepada 50 orang tadi. Jadi ini pun kadang-kadang akan menimbulkan beberapa kerumitan. Contohnya bila kita mau hantar, dia tiada di rumah, berkunci rumah dia, and then banyak lagi dia punya masalah-masalah sampingan lah. Kita kena berulang alik ke rumah dia. Jadi kalau dia jauh lagi, mungkin 10 km dari kita, macam mana kan? Jadi ini akan membuat kerja kita itu semakin susah, bukan sahaja kepada kita tapi kepada downline kita juga. Dan yang seterusnya, dia akan mengatasi masalah kopi tiruan. Ini pun sangat-sangat bagus, sebab memang kita tahu sudah tular di luar sana bahwa kopi CEO ini sudah ada tiruan. Ini berlaku karena kopi ini memang sangat-sangat mendapat sambutan yang luar biasa. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk
mau cipta kopi tiruan itu. Dan inilah yang berbahaya, sebab bila ada kopi tiruan di luar sana, jadi kita punya rangkaian ataupun kita punya pelanggan beli di sana, walaupun diorang tawarkan harga yang murah, ada yang tawarkan sampai Rp25, walaupun murah, tetapi ia bukanlah sesuatu, bukanlah kopi yang asli, dan kita tidak tahu pun apa kandungan di dalam kopi tersebut. Mungkin kalau kita minum, bukan lagi kita jadi sehat, tapi mungkin kita masuk hospital kah, keracunan kah, kita tidak tahu kan. Jadi kita mau gunakan ERO ini untuk mengatasi masalah kopi tiruan ini. Oke. Dan selain dari itu, penggunaan ERO ini juga akan mengatasi masalah kehabisan stok kopi. Dan ini pun memang sangat bagus, sebab seperti yang pernah berlaku sebelum inilah kan, macam saya lah, contoh dia, saya lari ke KK untuk mau dapat stok, okay? Untuk mau servis saya punya downline, okay? Jadi saya drive dari Tambunan pergi KK mau 2,5 jam, dan bila sampai di stokis, baru saya buka pintu, dia bilang, "Bos, kopi baru habis." So memang orang bilang kecewa lah kan, sakitnya tuh di sini pun ada. Jadi masalah begini kita boleh atasi dengan penggunaan ERO. Jadi inilah saya mau kongsi dengan rekan-rekan ini supaya kita paham betul-betul kenapa perlu mau guna ERO ini, dan supaya pada masa akan datang segala urusan kita dengan downline kita menjadi lebih mudah. Okey, seterusnya mengatasi masalah ahli beli dengan orang lain. Dan ini memang berlaku. Syarikat sudah kaji, memang ini berlaku. Jadi dia mau atasi supaya orang yang kita sign up dulu itu, yang berada di bawah kita, supaya dia tidak beli daripada orang lain. Apabila dia sudah sign up ERO, sudah tentu-tentu dia tahu yang setiap bulan ada kopi akan sampai untuk dia. Jadi dia pun tidak akan mau beli sama orang lain lagi lah, sebab dia tahu memang saya punya kopi ada. Okey. Tapi benda ni berlaku apabila tiba-tiba dia bilang, "Ada kopi kah?" Dia tanya sama upline lah, "Ada kopi kah? Tolong hantar." Kebetulan pula upline tiada stok, baru habis, ataupun stok belum sampai. Jadi orang kita punya downline ini, dia mau kopi itu. Jadi dia pun orang bilang, sebab kopi ini sedap kan, jadi dia memang mau perlukan itu kopi. Jadi dia tidak akan dapat tunggu bila kita ada kopi. Jadi mana-mana yang dia jumpa dengan orang lain, ejen orang lain, dia akan beli. So ini tidak sehat untuk kita punya perjalanan bisnes kan. Jadi sebab kita punya prinsip ini, kita minum kopi dan kita kalau boleh kita ada pendapatan. Sekurang-kurangnya kopi itu jadi percuma setiap bulan. Bila kita ada bonus, jadi kita minus out bonus kita tu dengan harga kopi itu, berarti kopi itu jadi percuma. Dan yang seterusnya, mengatasi kelewatan penghantaran. Okey, ini pun betul juga, sebab macam saya selalu kadang-kadang saya lewat hantar kepada terutama yang belum guna ERO tu kan. Jadi diorang minta kopi, kadang-kadang saya pun time itu ada kerja, jadi saya tidak dapat antar on the spot, ataupun kadang-kadang saya sedang menghantar di sebelah di sebelah Tikelet, tiba-tiba pula sebelah Sunsuran minta, jadi kadang-kadang lewat lah, jadi dia terpaksa menunggu mungkin sebelah petang baru dapat, ataupun besok baru dapat, begitu. Jadi inilah antara kelebihan ERO ini. Jadi kita kena paham betul-betul apa kelebihan dia, dan
kebaikan dia lah. Okey. Dan ARO ni, bila kita sign up ARO, kita kena melanggan ataupun membeli minimum 2 kotak setiap bulan. 1 kotak bolehkah? Boleh, tetapi harga dia kan RM35 satu kan. Harga dia RM35 satu. Jika menggunakan sistem ARO, jika sekiranya pembelian kita itu di bawah RM70, maka syarikat akan cas penghantaran RM20. Kalau di Semenanjung, diorang punya cas di sana. Kalau area Semenanjung saja diorang punya cas RM10. Tapi ini sebab dia daripada kita punya HQ di Damansara, dia hantar ke Sabah, so dia ada mahal sikit lah, RM20. Jadi daripada kita bayar RM20, kenapa tidak kita ambil 2 kotak saja, supaya kita dapat penghantaran percuma. Macam saya cakap tadi kan, satu RM35, jadi tambah RM20 penghantaran, sekarang sudah RM55 kan. So kita tambah lagi dalam RM15, kita dapat 2 kotak kopi. Dan antara sebabnya kenapa mesti 2 kotak adalah kita minum dan kita mau buat pendapatan pada masa yang sama. Kita mau buat bisnes. Jadi 1 kotak itu untuk kita guna, dan 1 kotak itu lagi itulah modal untuk kita buat bisnes, ataupun kita boleh bawa pergi jumpa kawan, sambil kasih kenal dia ini kopi kan. So bagi saya 2 kotak ini tidak membebankan, dan modal untuk kita bisnes sudah ada di dalam itu. Okey. Sebab bayangkan kalau kita pergi jumpa orang, 1 kotak kopi pun kita tidak ada, kita cerita dengan orang, kopi saya ada satu bisnes yang baik lah, dan ini kopi bagus untuk kesihatan lah, macam-macam kita cakap. Tetapi kita tiada material yang kita boleh tunjukkan kepada kita punya bakal tajaan ataupun prospek. So rasa-rasa kita lah kan, adakah mereka akan percaya ataupun bagaimana? Jika mereka percaya, kadang-kadang on the spot dia tanya, okey, sekarang saya mau join dan saya mau beli tu kopi, tapi macam mana kalau 1 kotak kopi pun kau tiada? Inilah yang berlaku. Trust kita punya bakal prospek atau pelanggan itu akan berubah. So bila kita next kita mau follow up, dia bilang tidak apalah, lain kali lah. So kita tidak mau sebab apabila kita sudah menggunakan kopi ini, automatically memang betul dulu kita punya upline cakap, bila kau sudah guna kopi ini, automatically kau pandai cerita sama orang. Okey, diorang bilang kopi ini pandai bercerita. Bukan kopi itu yang bercerita, tetapi kita sebagai pengguna yang akan bercerita kepada kawan-kawan kita kan. Yalah, kita cerita tu bukanlah bilang mau yang apa, kita cuma cerita biasa saja bah. Sebab ini cuma kopi, ini bukan satu bisnes yang juta-juta apa semua kan ya. Dia cuma 1 kotak kopi, bisnes 1 kotak kopi saja. Jadi kita buat secara santai saja. Jadi apabila kita bercerita tu, kalau kita tiada kopi memang susah lah. Dan yang seterusnya kan, cara ataupun cara pembayaran sistem ARO ini adalah melalui pemotongan auto debit, ATM card ataupun credit card pada setiap 1 hari bulan. So yang ini yang betul-betul saya mau kasih paham kepada kawan-kawan bahawa sistem ini sangat selamat,
dan saya ada beberapa downline juga di sebelah Tamparuli. Diorang semua guna auto debit nih, jadi sistem ARO. So sudah berapa bulan diorang guna, tiada juga komplain yang duit diorang hilang ataupun syarikat tipu lah. So diorang punya ARO is continue macam tu, dan diorang tidak masalah untuk dapatkan kopi setiap bulan. Okey, jadi kita kena paham sistem auto debit ini adalah sangat telus dan selamat. Okey, dan kiriman secara pos percuma ke seluruh Malaysia. Macam saya cakap tadi lah, kena ambil 2 kotak baru syarikat bilang free. Okey, dan yang ini pun, yang jaminan bakalan CEO Cafe konsisten ini pun saya sudah cerita tadi, bakalan CEO Cafe yang original, tiada kerumitan pungut duit dan hantaran. Dan yang last kali di sini adalah jaminan PV sales yang konsisten setiap bulan. Okey, macam saya cakap tadi tu kan, ini sistem ARO ni dia sebenarnya adalah pelengkap, dia adalah kawan kepada sistem ataupun plan 111, yang mana sepatutnya apabila kita memperkenalkan sistem 111, maka ARO itu harus menjadi teman seiring dengan plan tersebut. Okey, sebab kita mau PV yang konsisten dan sales yang konsisten setiap bulan. Okay? So sebab itu ARO ini dicipta untuk menjadi gandingan mantap kepada plan 111. Dan 3 langkah mudah untuk kita mendaftar ARO ini, yaitu kita kena dapatkan borang ARO. Satu, mungkin kita boleh dapatkan daripada kita punya upline, dan siapa yang pandai login sudah itu, kita boleh download daripada sistem online borang ini, dan kita isi dengan lengkap lah. Dan yang kedua, langkah yang kedua, kita punya salinan gambar ATM card ataupun kad kredit depan dan belakang. Okey, kita photostat sajalah depan dan belakang dalam satu muka surat, dan pastikan kita punya ATM ataupun kredit card itu kita ada tanda tangan di kawasan garisan plastik putih di belakang itu, mesti ada tanda tangan. Sebab sepatutnya bila kita bila kita dapat ATM card itu daripada bank, sepatutnya in front of dia punya staff kan, kita kena sign itu card sebagai pemilikan. Dan kalau tiada sign itu, kita kena sign dululah, sebab kalau kita tiada sign, syarikat tidak akan terima. Dan tanda tangan itu mesti sama dengan tanda tangan di dalam kita punya borang ARO. Okey. Dan yang ketiga adalah bila kita sudah siap semua, ATM card pun sudah photostat, borang pun sudah lengkap, kita hantar by post kita punya permohonan itu ke pejabat HQKL, ataupun kita boleh juga hantar ke KKDC di KK. Jadi ini KKDC ini kita punya stokis lah kan di KK. Jadi kita boleh hantar di sana. So proses selanjutnya apa yang berlaku adalah, ini saya akan kasih cerita. Betul-betul saya akan kasih cerita, sebab ada orang tidak percaya. Diorang takut nanti, saya takut nanti bila saya sudah sign up ini, bank ataupun staff bank pergi curi saya punya duit, ataupun syarikat Syuangko ni ambil saya punya duit. Tapi itu semua hanyalah tidak salah untuk kita berhati-hati, tetapi kita kena faham bahawa sistem ini sangat-sangat selamat. Dan saya akan kasih paham dia punya kronologi perjalanan, macam mana apa yang berlaku selepas borang ini sampai ke
ke pejabat Shuangho. Okey, apabila borang ini sudah diterima, syarikat Shuangho akan verify dulu siapa yang memohon. Adakah dia ahli ahli yang sah, sudah member, dan dia akan verify semua kita punya detail. Kalau semua sudah lengkap, dan dia akan submit pula borang ini kepada bank. Contohnya kalau kita gunakan akaun BSN, dia akan hantar ke BSN. Jadi apabila sampai ke bank BSN akan buat verification penama dalam kad itu sama dengan penama yang ada di dalam borang Shuangho. Jadi kalau di sana semua sudah okey, barulah mereka akan buat key in ke dalam sistem bank. Jadi pemotongan itu nanti bukan dilakukan oleh manusia ataupun staf bank itu, sebab bila dia sudah set di bank, di dalam sistem bank, dia sudah key in nama, dia key in berapa amount yang mau kena tolak, berapa berapa hari bulan dia tolak. Bila dia sudah set itu semua, manusia tidak terlibat lagi untuk pemotongan, sebab itu adalah tanggungjawab ataupun akan dilakukan oleh sistem bank. Jadi bila satu hari bulan, sistem yang sudah kena set itu dia akan buat pemotongan ke atas akaun kita. So kalau kita cakap nanti staf bank mau pergi ambil saya punya duit, tidak, sebab yang potong itu sistem dan sistem bank, dan syarikat Shuangho tidak memotong duit kita. Ia adalah sistem bank. Jadi memang selamatlah, sebab apa yang kita pohon, apa yang tertera dalam perjanjian borang itu, itulah yang diikut dan itulah yang sistem ikut, dan dia tidak akan memotong lebih daripada jumlah yang sepatutnya. Dan selama diorang implement sistem ini, belum ada satu case pun yang syarikat Shuangho ni tipu duit orang lah, ataupun bank itu pergi ambil duit pelanggan dia lah. Tiada, belum pernah ada lagi. Okey, so ini adalah borang dia dengan ada dia sudah fill up semua. Jadi inilah contoh yang kita ikut nanti. Dan di sebelah dia itu adalah ATM card yang kita sudah photostat. Kau nampak di sana ada yang tulisan merah tu, itu contoh lah macam dia punya tanda tangan. Dan satu perkara yang sangat-sangat penting untuk 3 nombor yang ada di belakang ATM card kita itu, kita nampak itu yang ada tulisan CVV, dia bilang ni kan. Yang 3 nombor itu kita kena padam sebelum kita hantar. Syarikat tidak mau itu nombor. Okey. Jadi kita kena padamkan, ataupun mungkin kita tampal dulu kertas baru kita photostat supaya tidak nampak itu dia punya nombor. Jadi photostat depan belakang dalam satu muka surat. Okey. Dan lengkapkan kita punya borang inilah. Bila sudah lengkap, barulah kita kirim kepada stokis ataupun ke HQ. So ini bila kita sudah isi ini, kita minta panduan daripada kita punya upline. So upline akan guide sama ada apa yang kita isi itu sudah betul ataupun tidak. Okey. Dan okey, ini dia punya gambar yang ada besar sikit lah. Ini lebih jelas. Nanti ini kita akan sertakan kepada rakan-rakan yang berminat untuk mau guna ARO ini. Okey. Okey, prosedur pemotongan. Okey, ini pun penting kita kena faham juga. Okey. Apabila kita sudah hantar itu borang dan dia sudah bank sudah terima, dia pun sudah key in di dalam sistem. So, tidak ada apa-apa lagi yang manusia buat. Kita cuma tunggu itu dia punya komputer
sistem online dia untuk bekerja. Jadi pemotongan pertama adalah setiap 1 hari bulan. Dia potong ini 1 kali saja, tapi ada sebab kenapa saya bilang pemotongan kedua dan ketiga ini. Oke, biar saya terang dulu. Oke, pemotongan pertama dia akan potong, the system akan potong RM70 daripada account Anda. Oke. Kemudian jika sekiranya sukses, pemotongan itu sukses, 1 SMS akan diantar ke handphone pemilik account tersebut. Contohnya saya yang memohon, dia akan antar SMS kepada saya lah. Dia kasih tahu di sana pemotongan sudah berjaya dan produk Anda akan dihantar dalam masa terdekat. Oke. So, lepas itu sajalah selesai. Oke. Tetapi jika sekiranya sistem membuat pemotongan pada 1 hari bulan tetapi gagal membuat pemotongan. Ada 2 sebab saja kenapa pemotongan ini gagal. Oke, satu, dia adalah tidak ada cukup duit di dalam akaun kita. Keduanya, sistem pembelian online tidak diaktifkan. Jadi ini 2 saja sebab yang dia tidak berjaya membuat pemotongan. Tetapi kalau tiada duit di dalam dalam akaun itu, tiadalah sistem tu cakap kita punya akaun tidak cukup duit. Cuma dia cakap gagal membuat pemotongan, dan kami akan cuba untuk membuat pemotongan kali kedua pada 7 hari bulan. So kita tahu sudah kalau tidak berjaya itu mungkin tidak cukup duit, kita pergilah isi duit supaya pada 7 hari bulan itu sukses pemotongan untuk produk kita. Tetapi kalau kita andai katalah kita terlupa lagi mau isi duit, dan pada 7 hari bulan itu dia potong, dia gagal juga, dia akan antar lagi 1 SMS kepada kita, dia kasih tahu gagal membuat pemotongan, dan sistem akan cuba lagi membuat pemotongan kali ketiga pada 14 hari bulan. So ini adalah peluang kita yang terakhir lah untuk mau pergi selesaikan masalah. Masalah mungkin kalau kita sudah isi duit tapi tidak potong. Kenapa tidak akan potong? Ada duit di dalam. So kita pergi di bank, kita beritahu dengan bank, tolong aktifkan pembelian online saya, sebab saya ada buat satu permohonan dengan Shuangho untuk saya punya produk. Ada duit tapi dia terpotong. Jadi si bank akan membuat settlekan masalah itu untuk kita lah. Tapi jika sekiranya pada kali ketiga itu kita tidak isi duit juga, sistem akan antar 1 SMS, dia kasih tahu kita gagal untuk membuat pemotongan ke akaun Anda, dan sistem ARO yang Anda guna ini akan dibatalkan. Perkataan yang bagus itu dibatalkan. Jadi perlulah kita sebagai pengguna ARO ni kan, kita kena jaga supaya akaun kita ada duit. Dan kalau soal mengaktifkan kita punya pembelian online itu, kita boleh rujuk plan untuk tanya, ataupun kita boleh pergi ke bank. Okay, so saya harap rakan-rakan semua paham sudah penggunaan sistem ARO ini sebenarnya sangat-sangat bagus. Saya menggalakkan kepada rakan-rakan yang terutama yang jauh dari stokis, gunalah sistem ini, karena sistem ini adalah satu kemudahan yang sangat bagus bagi kita. Dan jika kita mau involve dalam bisnes ini, sistem ini juga membantu banyak kepada kita. Kalau kita balik tengok yang tadi itu kan, banyak kerja-kerja yang susah, yang rumit, dia diringankan
hanya dengan penggunaan ARO. Oke. So untuk sebarang pertanyaan, kalau ada yang belum paham, tanya saya akan coba jawab. Oke. Sekian dan terima kasih.